Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya mau ajak Anda jalan-jalan ke Tarakan. Ya, Tarakan, di Kalimantan Timur. Di sana banyak kisah arkeologinya loh. Yuk kita jalan-jalan. Tarakan adalah sebuah pulau kecil di Kalimantan Timur. Namun pulau ini banyak menyimpan peninggalan arkeologi dan berbagai keunikan lainnya. Kekayaan alamnya juga berlimpah. Belum lagi kulinernya yang menggugah selera. Karena ukurannya yang kecil, kita bisa menjelajahi pulau ini dalam sehari. Baiknya kita datang siang atau sore ke Tarakan, istirahat sejenak, dan menikmati keindahan kota di malam hari. Malam hari di Tarakan juga menyenangkan loh. Kalau akhir pekan, kita juga bisa menghabiskan malam di Taman Oval. Makanannya sih terbilang biasa, tapi suasananya luar biasa. Tua muda berbaur. Dari yang sekedar mutar-mutar taman, cicip-cicip makanan, sampai karaoke di lapangan terbuka. Yuk kita mulai kegiatan pagi ini. Kita akan berkunjung ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Kawasan ini ada di tengah kota Tarakan dan mungkin satu-satunya konservasi mangrove di tengah kota di Indonesia. Pemandangan hijau dan rimbun bisa kita dapatkan di sini. Beragam spesies mangrove atau lebih dikenal dengan sebutan hutan bakau tumbuh subur alami. Seperti kita tahu, kawasan mangrove punya banyak manfaat, seperti menahan laju abrasi pantai, tempat berkembang biaknya hewan air, dan masih banyak lagi. Penelitian juga dilakukan di kawasan ini. Beberapa hewan ditangkap untuk dicatat, diidentifikasi, dan dikembalikan lagi ke habitatnya. Primadona kawasan ini adalah... Oh, bukan yang ini sih familiar. Ini dia nih, bekantan yang punya nama latin Nasalis lavartus. Monyet berhidung panjang ini hidup bebas di kawasan konservasi. Sebaiknya kita datang ke sini pagi-pagi, karena hewan ini sangat pemalu. Kalau ada manusia, biasanya mereka bersembunyi. Tapi kalau pagi hari, mereka diberi makan oleh pengelola. Jadi, mereka nggak ragu-ragu keluar dari rimbunan pohon mangrove. Tugas kawasan konservasi mangrove bekantan, saya sebagai koordinator lapangan. Untuk kawasan ini itu diresmikan tahun 2001 dan kawasan ini istilahnya masih alami, dan ini yang masih istilahnya hampir 97% alami baik. Menurut tradisi yang berkembang di masyarakat, Tarakan berasal dari bahasa suku Tidung. Tarak yang artinya tempat singgah dan ngakan yang artinya makan. Sehingga Tarakan dapat diartikan tempat singgah sementara atau istirahat untuk makan. Sebelum kedatangan bangsa kolonial Belanda, sejarah Tarakan memang masih gelap. Tapi sejak Belanda menginjakan kaki di pulau kecil ini, segalanya berubah dan menjadi terasa benderang. Ya, berdasarkan catatan sejarah, tahun 1896, perusahaan minyak Belanda menemukan minyak di pulau ini.
Pertambangan besar-besaran dimulai tahun 1907 oleh Batavse Petroleum Maatskappij atau BPM. Tarakan pun menjadi sangat terkenal di dunia dan disebut Pulau Minyak. Banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia didatangkan untuk bekerja di pertambangan minyak. Namun, berdasarkan wawancara arkeolog kita dengan seorang saksi sejarah, tampaknya Inggris yang pertama menyadari potensi minyak di Tarakan. Cameron 1 kan. Tahun 41 saya datang ke sini, baru tahu kalau ini adalah Cameron 1 itu yang didapatkan oleh orang Inggris. Cameron itu nama orang. Namanya. Kapten kapal Cameron. Yang kemarin menemukan. Jadi menurut cerita anak buahnya yang mengambil air itu, dia naik dari sana naik melihat mata air ini campur dengan air dengan lantung. Arkeolog kita segera menghubungi seorang sejarawan untuk lebih mendalami perihal pertambangan di Tarakan. Untuk Tarakan sebenarnya hanya beda 3 tahun kalau kita melihat dari catatan sejarah, 3 tahun pengelolaan. Nah, Tarakan ini wilayahnya sebenarnya sebuah pulau. Nah, kalau kita melihat dari peninggalan sejarah atau catatan sejarah, memang orang-orang Belanda lah yang pertama kali melalui perusahaannya Batavia Petroleum Maatskappij yang melakukan penguburan minyak komersial secara besar-besaran. Nah, cuman di sini kita lihat masih ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya bukanlah orang Belanda yang pertama kali datang ke sana untuk mengeksplorasi minyak, tapi ada orang Inggris. Nah, ini pun masih banyak dan saya kira masih perlu kajian khusus untuk menentukan siapa sebenarnya yang pertama kali melakukan penambangan minyak secara komersial di Tarakan. Nah, pertama adalah ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa para pedagang Inggris lah yang pertama kali datang ke Pulau Tarakan untuk melakukan eksplorasi minyak. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Hindia Belanda, maka BPM yang pertama kali melakukan eksplorasi minyak tahun 1896, maka perusahaan inilah yang pertama kali melakukan penambangan secara besar-besaran. Pulau Tarakan ini sangat penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1935, secara administratif, Tarakan kedudukannya setara dengan kota Samarinda, yakni asisten residen yang membawahi beberapa wilayah. Mengingat potensi minyak di Tarakan, letaknya yang strategis, dan suasana dunia yang tengah memanas, Belanda membangun sistem pertahanan di pulau ini mulai tahun 1938. Bunker-bunker tersebar di seantero pulau. Bentuknya beragam dan fungsinya juga beragam. Ada gardu listrik untuk pembangkit tenaga, gardu untuk pembengkalan, dan gudang untuk amunisi. Selain itu, ada pula styling untuk pengintai dan pertempuran jarak dekat. Dan ada juga untuk menjatuhkan pesawat lawan. Di Bandara Juanda sampai saat ini, kita masih bisa melihat sistem pertahanan yang dibuat Belanda. Bisa dibayangkan, setiap pesawat musuh yang mendekat dan coba mendarat akan dihujani tembakan dari bunker ini. Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara terkemuka juga membawa dampak bagi Tarakan.
11 Januari 1942, Tarakan adalah daerah pertama di bumi Indonesia yang diserang Jepang. Kalau Belanda pikirannya cukup kuat, tapi karena dia kurang waspada zaman Belanda, bayangkan kita bertempur Pulau Tarakan, hanya laut itu satu kapal perang, yaitu PPO Prince Van Oranje. Itu pun Jepang mau menenggelamkan tidak bisa. Itu saya akui lah. Penyerangan dari tanggal 25 sampai tanggal 9 tidak pernah kena bom-boman. Gitu. Selamat dia kalahnya setelah tanggal 12 jam 6 sore dia sini sudah mulai angkat bendera pagi. Dia tuh lari sembunyi di, kebetulan waktu itu air pasang, sembunyi di antara pulau-pulau Pulau Bijang ke apa gitu. Nah, dan jam 7 itu dia mau lari ke laut besar, tetapi sudah dijaga oleh Jepang, kapal Jepang di antara Pulau Buyung dan Pulau Tarakan. Nah, disitulah kandas dua laut. Saat dini hari, sekitar 15.000 bala tentara Jepang merangsek masuk ke Tarakan. Pasukan Belanda dan pegawai minyak yang dipersenjatai hanya mampu bertahan selama beberapa hari. Setelah Tarakan jatuh, berturut-turut daerah lainnya pun takluk. Sejarah mencatat, pada tahun 1942, wilayah Indonesia berpindah tuan dari Belanda ke Jepang. Sisa-sisa pertempuran masih dapat dijumpai di Tarakan. Strategi bumi hangus oleh Belanda yang tidak ingin kilang minyaknya dimanfaatkan oleh Jepang juga masih terlihat di tengah-tengah kota Tarakan. Tangki penampungan ini misalnya dihancurkan Belanda sendiri. Tidak sedikit tentara Jepang yang tewas pada saat penyerbuan tersebut dan kini dimakamkan di Tarakan. Setiap tahun, keluarga tentara datang dari Jepang. Mereka secara simbolis menanam pohon di sekitar pemakaman. Jepang hanya berkuasa di Tarakan sekitar 3 tahun. Pada tahun 1945, Tarakan kembali membara. Tapi kali ini giliran tentara Jepang yang diserang dari darat, laut, dan udara oleh pasukan sekutu. Ribuan bom bersarang di Tarakan dan sejarawan menyebutnya sebagai peristiwa Pearl Harbor Indonesia. Sedikitnya 250 tentara Australia dan 1.700 tentara Jepang tewas pada pertempuran itu. Makam-makam tentara Australia yang tewas dimakamkan di Tarakan, walaupun belakangan dipindahkan keluar Indonesia. Saat ini, monumen tentara-tentara Australia yang tewas masih dapat dilihat di kota Tarakan. Keluarga korban masih sering datang dari Australia untuk mengenang kerabatnya yang meninggal di Tarakan. Tidak terasa, perjalanan arkeologi kita sudah sampai sore hari. Arkeolog kita sudah sampai di Peningki Lama. Di situs ini terdapat bangunan pertahanan yang sangat kuat. Ada meriamnya pula. Fungsinya untuk mencegah kapal-kapal perang lawan merapat ke tepi pantai. Jarak tembaknya bisa mencapai 5 km loh. Meriam Belanda yang ada di situs Peningki Lama sebanyak 6 buah dan ditempatkan mengelilingi bukit dan mengarah langsung ke laut barat dan selatan Tarakan. Hasil survei menunjukkan meriam-meriam itu memiliki angka tahun 1902, bobot 679 kg buatan Fried, Krupp Essen. Oke kawan, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Pulau Tarakan. Menarik kan? Semuanya bisa ditempuh dalam 1 hari. Lihat tuh arkeolog kita dengan teman-temannya. Sambil menunggu matahari terbenam, mereka membayangkan makan kepiting di restoran nanti malam.